Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran hari ini, Ustadz Nazar akan memberikan pembelajaran tentang TBC, yaitu Tahayul Bid'ah dan Khurafat. Di pertemuan pertama ini anak-anak di pendidikan agama Islam, sebelum kita mulai, maka Ustadz akan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami pengertian tahayul, bid'ah dan khurafat. Yang kedua, mengetahui dampak negatif dari tahayul, bid'ah dan khurafat dalam kehidupan umat Islam. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi praktik tahayul, bid'ah dan khurafat di masyarakat. Dan yang terakhir, mempraktikkan akhlak yang Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dari tujuan itu, maka Ustadz akan berikan pengertian tentang tahayul, yakni keyakinan kepada sesuatu yang tidak masuk akal, tidak memiliki dasar ilmiah atau agama, serta dianggap bisa membawa pengaruh baik atau buruk. Contohnya saja percaya pada hari sial, pada jimat, atau pada benda tertentu yang dianggap membawa keberuntungan atau keramat. Nah, dari pengertian tahayul ada beberapa faktor, yakni yang pertama, kurangnya pemahaman agama dari masyarakat. Yang kedua, tradisi dan kebiasaan keluarga. Yang ketiga, rasa takut yang berlebihan. Dan yang keempat, kegagalan memahami ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, pengaruh media dan mitos. Jadi ketika anak-anak suka di bioskop dengan tayangan-tayangan horor, maka ini akan memperkuat ya keyakinan terhadap tahayul serta kisah-kisah mitos lokal yang dipercaya tanpa adanya dasar yang pasti. Yang selanjutnya anak-anak, pengertian dari bid'ah. Bid'ah itu segala bentuk ibadah atau praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar ya dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya saja menambah jumlah rakaat sholat ya, contohnya duhur yang semula 4 jadi 5 atau dikurangi dan sebagainya, atau mengadakan perayaan agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Jadi faktornya yang pertama ya, kurangnya pemahaman agama. Jadi ketidaktahuan tentang batasan antara ibadah yang disyariatkan dan yang tidak di antara masyarakat, ini yang membuat faktor yang pertama. Yang kedua, ikut-ikutan tradisi atau kebiasaan ya. Yang ketiga, pengaruh lingkungan lokal. Terus yang keempat, keinginan untuk berinovasi dalam ibadah ya. Beranggapan bahwa amalan tertentu bisa mendekatkan diri kepada Allah meski tidak diajarkan, jadi ikut-ikutan juga. Terus yang terakhir, fanatisme terhadap tokoh atau kelompok, seperti itu. Yang selanjutnya anak-anak, tentang khurafat ya. Khurafat itu kepercayaan atau cerita palsu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya saja mitos tentang makhluk gaib yang menuntut sesaji. Jadi ada 5 faktor juga. Yang pertama, pengaruh tradisi dan budaya lokal. Jadi cerita mitos ini turun menurun, sudah diwariskan. Tradisi dicampur aduk dengan adat dan keyakinan agama. Yang kedua, kebutuhan akan perlindungan atau keberuntungan. Yang ketiga, kurangnya ilmu tentang tauhid, tentang syirik, sehingga perbuatan ini bisa membawa dampak ya menjadi syirik, seperti itu. Yang selanjutnya, pengaruh lingkungan dan media. Jadi seperti ritual sesaji atau ramalan gitu ya. Terus yang terakhir, minimnya pendidikan ilmiah. Jadi ketidakmampuan memahami fenomena alam secara rasional atau ilmiah, sehingga disebut-sebut menjadi salah satu dari khurafat itu tadi. Nah, dari itu semua anak-anak, perbedaannya apa antara tahayul, bid'ah dan khurafat? Dari segi aspek dasar keyakinan, yang tahayul tidak rasional, bid'ah tidak ada tuntunan agama, yang khurafat dongeng atau cerita palsu. Kalau dari aspek contoh praktik, yaitu percaya pada punya kekuatan gaib ya benda itu. Kalau yang bid'ah, penambahan dalam ibadah. Kalau khurafat, ritual sesaji. Terus untuk yang aspek dampak ya,
tahayul melemahkan akidah, bid'ah merusak syariat, khurafat bisa menyuburkan kepercayaan palsu. Untuk bahayanya bagaimana? Yang pertama tentunya merusak akidah ya, menggantikan tauhid kepada Allah dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Yang selanjutnya menimbulkan syirik, menghilangkan nilai logik, memundurkan kehidupan, menjauhkan umat Islam dari kemajuan ilmu pengetahuan. Terus yang selanjutnya cara menghindari TBC. Yang pertama berpegang teguh pada Quran dan Sunnah ya, meningkatkan ilmu agama, menjauhi praktek-praktek tidak islami atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib atau yang menyimpang. Terus kalau masih ragu bertanya kepada ulama atau orang yang kalian anggap yang punya ilmu lebih baik daripada kalian. Ya anak-anak, itu yang bisa Ustaz sampaikan ya tentang materi TBC. Jadi anak-anak diharapkan ya anak-anak bisa mengidentifikasi contoh tahayul, bid'ah dan khurafat di lingkungan sekitar anak-anak sendiri. Setelah itu dibawa ke kelas dan anak-anak bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya atau teman sekelompoknya, diidentifikasi nih mana tahayul, mana bid'ah, mana khurafat di lingkungan anak-anak sendiri. Terus Ustadz juga akan titip pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang menyebabkan seseorang mudah percaya kepada tahayul? Yang kedua, bagaimana sikap kita jika melihat keluarga atau teman terdekat kita melakukan bid'ah? Untuk yang terakhir anak-anak, jadi pesan penting dari Ustadz Nazar yaitu kita sebagai umat Islam harus senantiasa menjaga akidah dengan memahami dan menjelaskan ya, memahami dan menjelaskan serta menjalankan ajaran Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta menjauhi TBC yaitu tahayul, bid'ah dan khurafat adalah salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian anak-anak, terima kasih banyak, sampai jumpa di pekan selanjutnya. Nah, Ustadz titip pesan nih, biar pembelajaran ini itu menjadi menyenangkan, silakan di like, share, and comment di YouTube-nya Ustadz Nazar. Terima kasih, see you next time, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.